Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, sekarang saya berada di salah satu destinasi wisata juga, untuk edukasi juga, dan ini juga sangat baik untuk siswa-siswi kita untuk belajar beredukasi tentang tanaman khas Indonesia, diantaranya yaitu anggrek. Kita sekarang berada di Taman Arjuna Singosari. Nah, pemirsa Smart TV yang berbahagia, di tempat ini kita selain menikmati indahnya bunga-bunga anggrek, kita juga akan ngobrol dengan direktur utama ya yang mengelola tempat Taman Arjuna ini. Mari kita ikuti. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, sekarang kita bersama Mas Asari, ya, beliau ini merupakan direktur utama dari PT Java Indo Arjuna, yang sekarang kita berada di salah satu unit usahanya ini, Mas, ya, yaitu Taman Arjuna yang baru minggu kemarin diresmikan oleh Menteri Desa Tertinggal ya dan Transmigrasi serta Gubernur Jawa Timur. Nah, kita akan mengorek informasi ya tentang keberadaan Taman Arjuna ini bersama Mas Asari. Assalamualaikum Mas Asari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Asari, mulai kapan jenengan ini menggeluti dunia anggrek ini, Mas? Ya, kalau anggrek sih awal mula hobi itu tahun 2010 ya. Nang hobi ini, Mas? Hobi. Okay. Jadi saya menggeluti anggrek ini bermula dari hobi. Hobinya juga nggak sengaja juga. Saya sebelumnya nggak tertarik sama sekali dengan tanaman. Iya. Ya nggak sengaja ibu saya almarhum itu pingin belikan itu loh anggrek. Iya. Yes, terus kemudian saya belikan. Terus besoknya kok tak lihat bagus, saya belikan lagi. Hampir setiap hari akhirnya beli anggrek. Beli. Jadi bermula dari keinginan ibu ini ya. Kemudian ibu itu kan senang berkebun. Ya. Jadi akhirnya saya punya tekad suatu saat kepingin buatkan ibu itu kebun kecil di belakang rumah itu. Ya. Yang full dengan anggrek. Alhamdulillah itu sudah bisa menyenangkan almarhum ibu saya. Iya. Terus kemudian tahun berapa itu, Mas? Tahun 2010. Oh, 2010 gitu. Kemudian
mulai lebih serius lagi 2012 mulai bikin greenhouse di belakang rumah. Di rumah juga ya, Iya, masih di rumah ya. rumah. Dan akhirnya tahun 2012 dengan adanya greenhouse itu hobi ini mulai ada masuk unsur-unsur bisnis. Iya. Tapi bisnisnya nggak bisnis yang serius ya. Oh, masih belum diseriusi ya. Sekedar bagaimana caranya hobi saya menghidupi dirinya sendiri. Jadi iya, iya. sebagian yang saya beli saya jual, sebagian yang saya beli saya koleksi. Namun sekitar tahun 2015 itu baru kita mulai memproduksi anggrek sendiri. Diproduksi sendiri tuh. Betul. Terus pengetahuannya yang jenengan dapat tuh dari mana tentang anggrek ini, Mas Walid? Ya, kebetulan Malang ini salah satu barometer anggrek di Indonesia ya. Oh gitu ya? Betul. Jadi banyak sekali insan-insan anggrek yang luar biasa di Indonesia, di Malang ini. Malang ya. Sehingga saya beruntung banyak kenal sama teman-teman anggrek senior yang secara tidak saya kira itu mereka dengan terbuka, itu bisa share ilmu seluas mungkin, sebanyak mungkin. Bahkan beberapa kali saya diajak ke luar negeri untuk mengikuti undangan event di luar negeri itu karena juga si teman-teman di Malang ini ya? Dan dari situlah akhirnya pengetahuan dan wawasan anggrek ini bisa lebih cepat luas gitu. Kemudian Mas Asari akhirnya kan rentang berapa tahun nih ya sudah menjelma menjadi Taman Arjuna ini. Ini kemudian punya inisiatif pindah dari tempat semula ke sini nih. Ya, jadi setelah hobi kemudian bisnis. Cuma bisnis itu hanya sekedar usaha pribadi kan. Iya, iya. Alhamdulillah dari usaha pribadi itu dulu namanya Kebun Anggrek Singosari. Oh gitu aja. Kebun Anggrek Singosari. Betul. Ya. Nah, disitulah kita mulai melihat dan mencermati bahwa bisnis anggrek ini sangat menguntungkan dan sustain atau berkelanjutan. Iya. Dan memang cocok ya suasananya dengan di sini ya. Betul. Akhirnya kami merasa bahwa untuk mengembangkan usaha ini kita butuh sebuah entitas bisnis yang lebih besar karena kita punya gambaran bisnis yang lebih besar lagi. Sehingga kita tahun 2021 tahun kemarin masih baru baru menginisiasi kita bikin kebun baru. Taman Arjuna ini sekaligus juga kita bikin sebuah entitas bisnis yang berupa PT Java Indo Arjuna itu. Tahun 2021. Baru berarti termasuk. Tentunya dengan adanya destinasi Taman Arjuna ini kan ini ada juga nuansa edukasinya. Ya. Nanti kita bahas ya setelah ini. Karena pemirsa Smart TV yang berbahagia, keberadaan Taman Arjuna bukan semata-mata untuk berbisnis, ada nuansa lain diantaranya nuansa edukasi. Jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk
mendengarkan, memperhatikan, itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita akan menggali informasi ya, dengan adanya Taman Arjuna ini juga menawarkan edukasi. Nah ini Mas Asari, ini edukasi apa yang ditawarkan dari Taman Arjuna ini? Ya, sebenarnya berawal dari, karena saya memang backgroundnya bukan orang tanaman atau pertanian atau anggrek ya. Otodidak ini ya? Iya, otodidak, dan ilmu yang saya dapat itu hampir semua itu gratis. Sehingga saya punya prinsip bahwa ilmu ini harus disebarkan seluas mungkin. Karena saya dapatnya gratis, harapan saya kalau misalnya ilmu bisa disebarluaskan, bisa lebih banyak manfaat. Edukasi itu salah satu dari motivasi perusahaan ini. Selain ada pemberdayaan, selain ada bisnis, yang jelas harus ada bisnis, ada edukasi, ada pemberdayaan, dan juga konservasi. Edukasi yang kami lakukan di sini antara lain, kita sudah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi itu harapannya adalah untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia di lingkungan kami sendiri, maupun juga sebagai wadah teman-teman mahasiswa untuk bisa mempraktekkan dan juga mendapatkan ilmu yang lebih luas di sisi praktisi di perusahaan seperti ini. Berarti bisa juga digunakan sebagai lab mereka ini ya? Laboratorium mereka. Memang seperti itu. Jadi sebenarnya dunia industri seperti kami dengan dunia pendidikan semacam universitas dan sebagainya itu tidak ada kata lain, harus bersinergi. Harus bersinergi. Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa kita masih tertinggal jauh di sisi teknologi, di sisi keilmuan dan sebagainya. Dan kalau kita nggak bersinergi, maka ketertinggalan ini akan sangat sulit untuk dikejar. Namun bukan cuma dengan pihak universitas saja, sisi edukasi yang kami lakukan, beberapa sekolah juga seperti itu. Jadi sekolah seperti SMA, Sanawiyah, dan bahkan SD juga memungkinkan ya. Iya. Jadi memang ada tahapan-tahapan di sisi mana kita bisa memberikan edukasi bagi mereka. Bahkan ada juga dari sisi profesional lainnya, misalnya perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan wawasan tentang bisnis pada pegawainya juga kita membuka. Kalau untuk anak SD, SMP itu edukasi apa yang ditawarkan di sini? Pertama, yang ingin kita sampaikan kepada siswa SD, kalau siswa SD itu yang pertama kita berikan edukasi ke mereka untuk mencintai tumbuhan. Nah, dengan cara apa? Jadi kita kenalkan anggrek itu plasma tufa Indonesia yang sangat kaya, salah satunya. Kemudian untuk bisa menanam anggrek nggak harus ngambil di habitatnya. Ini ada nih yang dari hasil budidaya. Anggrek akan benihnya itu di dalam botol nih. Dan di sini ada semua ini ya? Ada semua. Nah, kita kasih tahu cara proses aklimatisasi untuk mengeluarkan dari botol, kemudian dimasukkan dalam pot. Nah, setelah mereka praktek, setelah mereka mendapatkan masukan terhadap sisi
kecintaan mereka terhadap alam, ya. ada juga konservasi dan sebagainya. Nah, setelah itu mereka mempraktekkan aklimatasi, pulangnya mereka bawa hasil dari aklimatisasi itu. Gitu ya. Bawa mereka satu-satu, kemudian nanti harapan kami acara ini nggak berhenti sampai di situ. Ada follow up-nya ini. Ada follow up-nya. Pak Guru nanti akan secara periodik melihat hasil budidaya mereka, perkembangannya disiram bagaimana dan sebagainya. Iya. Nah, sebagian mereka bawa, sebagian juga ditaruh di sekolah. Iya. Gitu. Oke, cukup menarik ini ya. Dan saya dengar juga di sini juga memanfaatkan atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk salah satu pembibitannya ini, Pak. Betul. Jadi itu salah satu motivasi kami di bidang pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ya. Oke. Jadi PT Java Indo Arjuna ini kita melaksanakan bidang kerja kita ada 3, produksi, budidaya, dan penjualan. Itu bisa dikatakan hulu sampai hilirnya. Karena kita yang produksi sampai kita yang budidaya. Masarkannya. Kita produksi di laboratorium kita, alhamdulillah di Taman Arjuna ini juga berdiri sebuah laboratorium yang cukup representatif. Kemudian setelah kita produksi, kita budidayakan. Artinya benih yang kita produksi itu sebagian kecil kita jual, sebagian besar kita budidayakan. Lah, benih yang kita budidayakan ini 100% kita plasmakan. Harapannya apa? Di sisi ini benar-benar ada sisi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat hanya perlu memiliki tanah dan greenhouse, modal greenhouse misalnya. Nah, benih dari kita, kemudian pendampingan dari kita, dan yang paling utama adalah pasarnya dari kita. Sehingga mereka nggak usah. Tapi kalau itu yang penting sebenarnya. Dan di proses pendampingan ini, itu adalah proses yang saling menguntungkan. Jadi pihak plasma atau pihak masyarakat itu bisa berdaya dengan program ini. Kami selaku sebagai perusahaan itu juga diuntungkan. Nah, dengan adanya saling menguntungkan seperti ini, kami berharap bahwa program ini bisa sustain atau berkelanjutan. Jadi ada simbiosis mutualisme ini ya. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia. Jadi memang adanya PT Java Indo Arjuna ini bukan hanya untuk kepentingan bisnis belaka, tapi juga ada edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat sebetulnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salma Putri sebagai alumni dari SD dan SMP Islam Sabilillah Malang Angkatan 12. Pesan dan kesan saya selama belajar di Sabilillah Malang yaitu perhatian dari guru-gurunya untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dari siswa-siswanya. Semoga Sekolah Sabilillah Malang bisa terus sukses di tingkat nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan dengan Mas Asari ya, yang membidani atau ownernya nih ya. Sekarang istilahnya kalau di jabatan PT direktur utamanya ini Mas. Ini Mas Asari, untuk bisnis tentang anggrek ini prospeknya gimana ini Mas Asari? Ya, sebenarnya itu sudah kita pikir dari awal ya. Jadi ada beberapa komoditas tanaman ini punya model bisnis yang berbeda-beda. Ada yang sustain atau stabil dan sebagainya. Ada yang naik turun seperti itu. Nah, sebagai pelaku bisnis seperti saya, hal utama yang penting dalam sebuah bisnis adalah kepastian atau sustainable. Nah, saya lihat di anggrek ini adalah bisnis yang
masuk akal. Hmm. Kenapa masuk akal? Yang paling penting adalah karena salah satu faktor yang bisa saya katakan bisnis anggrek ini masih masuk akal adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga anggrek ini adalah kos produksi. Oh gitu. Begitu. Produksinya ya. Jadi nggak ada anggrek yang mahal. Iya, Kenapa? Ya karena pengen mahal aja. Iya, iya. Terus kemudian murah karena apa? Ya udah nggak ada orang seneng, akhirnya dimurahkan. Iya. Kan ada beberapa yang Ada seperti ya, itu. dulu Kalau ada anggrek tidak. Kembang-kembang yang ada itu ya. seperti itu. Malah melambung kemudian Iya. anjlok. Gitu. Yang melambung itu juga sebenarnya kemarin juga nggak ada harganya. Iya. Tahu-tahu di belakang rumah gitu kan, tahu-tahu dicari orang dan mahal. Iya, iya. Kemudian murah lagi. Murah lagi. Kalau anggrek enggak ya? Iya. Karena apa? Karena anggrek ini itu sangat berkaitan dengan kos produksi. Maksudnya begini, kalau kita lihat ada anggrek yang harganya 30.000 atau 50.000, kemudian ada yang 100.000, 200.000, sampai sejuta dan sebagainya. Itu kenapa kok bisa mahal, kok bisa murah? Karena kos produksinya yang memang segitu. Itulah Jadi kos karena produksi ini mengiringi iya, harga. harganya. Ya? Oke. Itulah saya sebagai dulu belajarnya di ekonomi ya. Iya. Jadi tak pikir ini bisnis masuk akal. Iya, iya. Anggrek itu untuk membudidayakan nggak sama dengan beberapa tanaman lain. Artinya kalau misalnya kita ingin memperbanyak anggrek, kita harus punya laboratorium dan juga sumber daya manusia Iya, iya. untuk bisa membuat anggrek ini menjadi sebuah benih dalam botol. Karena apa? Karena biji anggrek tidak punya cadangan makanan sendiri. Beda kalau misalnya kita makan salak gitu kan, Iya. ada bijinya di dalam tuh. Langsung ditaruh di belakang rumah Iya, aja iya. tanam kan. Itu biasanya mempengaruhi beberapa bisnis itu nggak stabil. Sehingga ketika permintaan banyak nih, Iya. semua orang kan berduyun-duyun untuk tanam nih. Iya. Iya kan? Kalau semua bisa. Oke. Masalahnya kalau di anggrek nggak bisa. Iya. Kalau misalnya kita lihat ada anggrek mahal misalnya, ada anggrek harganya sampai 200.000 misalnya. Terus semua orang pengen tanam anggrek atau produksi anggrek nggak bisa, Nggak bisa, ya. karena biji anggrek itu tidak punya cadangan makanan sendiri sehingga harus ditanam di lab dan Oke. sebagainya. Dan memang di Lewat sini ini bulannya. macam-macam harganya memang yang mahal itu tergantung dari Iya, kos produksi. Kos produksinya Tapi memang memang. ada pasar yang koleksi dan non koleksi. gitu. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke prospek anggrek. Prospek anggrek ini juga sangat bagus Iya. karena sebenarnya banyak yang nggak tahu bahwa ngertinya itu Indonesia kaya dengan anggrek, Iya. kan seperti itu. Oke. Padahal kita harus sadar bahwa yang kita beli itu benihnya 70% masih impor. Ya. Jadi di Indonesia ini ketergantungan kita terhadap impor masih sangat tinggi. Iya. Sehingga pasar anggrek itu masih sangat besar kalau menurut saya. Oke. Oke, Mas Asari, dengan adanya PT Javanindo, terus di sini ya berarti Taman Arjuna. Ini sebenarnya ini terakhir ya kesimpulannya ini pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini, Mas Asari? Ya, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah pertama, anggrek itu adalah salah satu kekayaan alam di Indonesia yang sangat besar. Iya. Cuma sangat disayangkan banyak sekali yang ditanam dan juga yang dibeli oleh masyarakat Indonesia ini hasilnya itu adalah dari impor. Sehingga kita sebagai pelaku usaha berharap bahwa kita bisa bahu-membahu untuk bisa memproduksi anggrek dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik sehingga kita bisa mengurangi impor. Yang kedua, untuk melakukan bisnis anggrek ini nggak harus sulit kok, karena kita bisa menjadi petani lewat program plasma tani, atau kita bisa juga berbisnis tanpa modal, hanya dengan menjadi reseller, hanya berbekal foto, kemudian di-share ke teman-temannya di grup dan sebagainya. Teknologi yang sudah berkembang seperti ini itu memungkinkan untuk kita bisa berbisnis apapun dengan mudah dan murah, termasuk anggrek. Oke.
Ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Iya. Mas Asari. Semoga ini dapat menginspirasi kita semuanya. Iya, Oke, alhamdulillah. baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Asari sebagai Direktur Utama yang salah satu bidang usahanya adalah Taman Arjuna ini yang membudidayakan beraneka macam anggrek yang merupakan salah satu tanaman warisan dari kekayaan alam di Indonesia yang juga harus kita lestarikan. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Matur suwun.